soal anak. Eh, Waktu awal-awal ada SMS, apa? SMS itu kan teknologi baru waktu itu ya. Nah, Beliau punya pikiran ada SMS apa? Server. server ya. Itu dulu belum belum banyak yang Belum banyak yang orang main di situ belum banyak. Itu kok bisa ya punya punya pikiran ke situ. ke situ. Teknologinya belum belum banyak dikenal itu. Setahu saya. Iya. Jadi beliau bisa mengirim pesan ke sejumlah Bahkan ribuan kayaknya. ribuan orang Serentak gitu. dengan sapaan yang sangat personal. Artinya pesan yang sama ke nomor saya dan ke nomor jenengan itu sapaannya bisa masing-masing. Ya. Assalamualaikum Mas Munir, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak Titi, Mas Safi? Oh, ada. Iya, iya, secara personal itu. Ya. Mungkin jenengan ya, mungkin nyebut istri, nyebut nama anaknya, itu bisa. Fatih waktu Iya. disebut. Hampir hari-hari beliau dihabiskan untuk memikirkan hal itu. Al-Khidmah ya. Bahkan kalau tadi saya sebut beliau menjadi ketua umum 2 periode, artinya 8 tahun. Itu ya tidak hanya pada saat beliau jadi ketua saja. Setelah beliau tidak menjadi ketua pun, beliau juga masih sangat aktif, sangat aktif ya. ya, sangat aktif. Satu nasihat beliau yang masih saya ingat tuh begini. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan yang besar, maka kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh. Itu saya ingat betul. Dan memang ya kalau kita nggak punya apa ya, nggak punya target, nggak punya misi dalam hidup ini, ya kita hanya akan disibukkan dengan hal yang kecil, yang remeh gitu. Yang remeh-remeh. Meskipun yang remeh-remeh itu ya belum tentu jelek kan gitu. Iya. Tetapi ya itu tadi. Ini soal dampak ya. Kalau kita mengerjakan yang besar itu kan dampaknya juga besar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kita di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Teman-teman, kali ini kita kembali diskusi setelah akhir pekan kemarin, tetap masih dengan satu tema, yaitu terkait dengan Kiai Haji Hasanuddin. Membersamai diskusi kita kali ini, kita hadirkan sosok narasumber yang dekat dengan beliau Kiai Haji Hasanuddin. Beliau adalah Mas Syahrul Munir. Assalamualaikum Mas Munir. Saya manggilnya Mas Munir. Mas ya. Mas. Waalaikumsalam Gus. Sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Terima kasih rawuhnya di kesibukan dengan yang padat akhirnya bisa hadir di sini. Terima kasih hadir di kanal media Nusantara. Podcast sederhana kita. Ruang diskusi orang biasa. Diskusi orang biasa. Atau ruang Gus diundang di podcast ini artinya saya diingatkan bahwa ternyata saya masih orang biasa. Iya. Tapi jangan salah, walaupun yang hadir di sini adalah orang biasa, tapi muatan yang dibawa, visi, pemikiran dan seterusnya, insya Allah luar biasa. Maksud saya jadi orang biasa itu bukan suatu yang apa ya, hina bukan, karena apa ya, tidak semua pekerjaan orang penting itu penting Gus. Tidak semua pekerjaan orang penting itu penting. Iya, benar-benar. Misalnya meresmikan sebuah jembatan atau proyek. Benar. Sekarang kan kalau peresmian itu biasanya kan pakai tombol itu ya. Ketukan itu. Ya, benar-benar. Ya sebenarnya
Filosofi atau apa? Iya, peresmian dengan mengetuk mikrofon 3 kali. Itu artinya sebenarnya peresmiannya itu dilakukan sejak ini harusnya sejak cek sound. Oh gitu. Iya. Iya benar. Iya benar. Tukang sound bisa betul Iya benar. Tidak harus pejabat. Tidak harus pejabat. Oh gitu maksudnya ya. Itu bukan pekerjaan orang Benar. menteri. Ya benar. Saya paham itu. Oke. Sekali terima kasih Mas Munir. Sebelum kita nanti, saya sebenarnya pengen gini. Saya belum puas menggali sosok beliau Kiai Haji Hasanuddin dari narasumber yang telah lalu. Maka siapapun yang ada kaitannya dengan beliau Kiai Hasanuddin, maka sebisa mungkin kami hadirkan di podcast ini. Untuk satu adalah menambah wawasan saya terhadap beliau Yai. Kemudian cerita-cerita beliau biar terdokumentasi, tersimpan dari sumber yang benar, agar nanti tidak ada hal yang mengframing dan seterusnya, agar utuh dari sumber yang benar. Intinya seperti itu. Monggo nanti diperkenalkan Mas Munir siapa dan seterusnya, agar pemirsa saya ini paham siapa sih narasumbernya. Begitu nggih? Monggo langsung aja silakan. Ya. Monggo. Ya, nama saya Syahrul Munir. Nggih. Ya. Orang biasa dan saya malu sebetulnya untuk memposisikan sebagai apa itu. Iya. Saya bingung karena memang benar-benar orang biasa. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan gini. Yang penting saya tahu bahwa jenengan itu salah sekian orang yang termasuk dekat dengan Kiai Hasanuddin. Ya mungkin cerita awalnya dimulai ketika saya pertama kali datang ke Ungaran ya. Saya itu lulus SMA tahun 98. Kemudian sempat vakum beberapa bulan, lontang-lantung di rumah. Kemudian SMA-nya mana? SMA-nya di Weleri. Oh, Weleri. SMA 1 Weleri. Atau mungkin flashbacknya lebih ke belakang lagi bisa. Boleh. Jadi mungkin untuk mengenal sosok Kiai Hasanuddin itu bisa dimulai dari keluarganya. Iya. Masa kecil saya itu pernah berada di keluarganya beliau. Ya, saya lahir tahun 80. Kemudian saya lupa tahun berapa tuh ibu bapak saya itu tinggalnya satu rumah dengan Ibu Hajah Mas Uda. Ya. Oh. Saya manggilnya Mbah Kaji. Itu ibunya beliau, ibunya Pak Hasanuddin. Oh, ibunya beliau. Ibunya Pak Hasanuddin. Itu di desa Ceruban, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Ya. Rumahnya besar. Kalau mungkin ukurannya itu ya seukuran lapangan sepak bola. Saking besarnya rumahnya Jati. Ya, seingat saya waktu saya tinggal di sana itu Pak Hasanuddin sudah di Semarang. Sudah di Semarang. Saya tahunya waktu itu Pak Hasanuddin penyiar radio Gajah Mada kalau nggak salah. Waktu itu ya. Cuman waktu itu abah uminya Kiai Hasanuddin masih sugeng toh tahun itu. Sepengetahuan Mas Munir. Seingat saya waktu saya di sana itu bapaknya sudah wafat. Kiai Nur Khozin. Kiai Nur Khozin. Berdasarkan cerita dari bapak saya, Kiai Haji Nur Khozin itu salah satu orang terkaya di Kecamatan Weleri. Jadi ada 2 pengusaha di Weleri itu, yang satu Pak Kiai Haji Nur Khozin, bapaknya Pak Hasan, sama yang satu Haji Khaslan kalau nggak salah. Itu sahabat. Beliau berdua itu pengusaha tembakau. Ya, jadi pada saat itu
di Kecamatan Weleri itu belum ada listrik yang masuk, beliau sudah punya listrik, punya Genset genset ya. sendiri gitu. Jadi rumahnya paling terang sendiri. Tapi masa-masa itu saya belum lahir. Ya, itu cerita ya. Saya itu dari cerita. Nah dari Kiai Haji Nurhosin itu juga ada beberapa yang saya kira itu menjadi cerminan dari apa yang menjadi tindakan dan ucapan Pak Hasanuddin mungkin di hari-hari apa yang kita kenal saat ini. Beliau yang bijaksana, yang punya apa kepemimpinan yang bagus dan lain sebagainya. Saya kira itu berangkat dari Ayah. didikan keluarganya yang luar biasa. Salah satu yang saya ingat itu, ini cerita dari bapak saya. Iya. Pak Kiai Haji Nurhosin itu, tadi saya cerita beliau ini orang yang kaya. Orang yang kaya itu tentu kan kalau belanja ya waktu itu ya mungkin di pasar, ya di pasar atau di toko yang besar gitu. Tapi enggak, Kiai Haji Nurhosin itu beliau setiap hari itu belanjanya di toko yang kecil, di warung tetangganya, ya, beli gula, kopi ya secukupnya. Itu kan kemasannya kecil ya, setengah 1 on, 2 on atau berapa lah, yang ukuran kemasan kecil-kecil itu. Itu ya ternyata salah satu tujuannya adalah apa ya? Untuk memajukan, Ya. atau membantu. Untuk membantu supaya tetangganya ini ya punya usahanya jalan kan gitu. Sebenarnya kan mudah saja. Oh, kalau orang kaya ya beli yang, kalau sekarang mungkin Superindo Ya, bulanan gitu ya. Tapi enggak. Untuk orang sekaya Kiai Haji Nurhosin saat itu, tetap beliau belinya di warung kecil ya. Di warung kecil. Ya. Jadi sangat memikirkan kemajuan usaha orang kecil lah. Sangat peduli terhadap perekonomian orang-orang yang kurang mampu semacam itu. Itu saya kira yang salah satu. Kalau bapaknya Pak Hasanuddin aja orangnya sangat sederhana. Saya kira ketika Pak Hasanuddin memimpin Al-Hikmah 2 periode dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang kita pahami bersama, saya kira ya sesuatu yang wajar ketika karena orang tuanya punya didikan yang sangat bagus. Termasuk ibu beliau, Hajah Masudah itu juga orang yang sangat luar biasa. Ya. Saya waktu kecil itu tahunya itu Budi saya. Budi ya soalnya. Mbah saya. Oh, Mbah ya. Ternyata Budi. Panggilnya Mbah. Ya. Tentu jenengan. Jadi masa mudanya saya nggak tahu, Pak. Iya. Terus tahun 98 saya lulus SMA, kemudian Mas Anies itu pengasuh PMC Rejo itu ngajak saya. Mas Anies sudah ada di Rasika atau di Ungaran sebelumnya. Saya diajak ke mana? Ke Ungaran. Waktu itu jenengan memang setelah lulus dan belum punya pekerjaan, mau kemana dan seterusnya belum ada. Belum ada. Mas Anies cerita itu bapak saya namanya Pak Abdul Basir. Itu anaknya Lek Basir itu ning ndi kan gitu. Kon Ungaran bae. Menak ning Mulari dadi opo kan. Itu. Ya. Iya. Ya akhirnya kita di Rasika. Di Rasika pun saya waktu itu tidak langsung di studio yang di belakang pasar, tapi yang di towernya. Towernya itu di Desa Kalisidi. Loh, istilahnya kalau dulu apa? Puncak Pas. Loh, di sana ada asrama? Pemancar. Jaga pemancar. Bentar. Emang ada rumahnya pemancar? Ada rumahnya. Oh, ada rumahnya. Di situ juga ada studio 2 istilahnya. Jadi operatornya dari sana. Jadi unik Rasika itu. Dulu siarannya di bawah. Itu penyiar ya hanya ngomong saja. Tidak mengoperasikan mixer. Operatornya dari atas. Dari gitu atas. Ya. Ya termasuk dulu tugas saya ya
muter lagu, terus muter iklan, terus muter pengajiannya ya Asrori waktu itu. Iya. Di Kali Sidi itu, di Kali tower Sidi. itu. Iya, di tower itu. Oh, tahun berapa ya? Ya sekitar awal 2000-an. Awal Awal 2000. 2000-an. Nggih. Terus Ya di antara apa eh, dialektika dengan Pak As itu begini, awakmu ning ngrasika men ora kaget suasana kantor. Itu bagi saya kalimat yang waktu itu ya aneh saja. Men ora kaget suasana kantor. Ternyata setelah saya cermati. cermati dan saya melakoni hidup ini ya ternyata memang ada benarnya. Saya pernah jadi wartawan, artinya kan harus mencari berita berhubungan dengan orang banyak itu kan di kantor. Iya, benar. Itu hampir 10 tahun ada di Kompas, kompas.com, Kompas Online. Kemudian juga pernah jadi salah satu komisioner Bawaslu. Itu juga kita kerja di sebuah badan, yaitu ada kantornya juga. Dan sekarang saya alhamdulillah ada di Basnas. Sekarang Basnas ya, Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang sebagai kepala pelaksana. Kepala pelaksana itu kalau di tingkat pemerintahan mungkin ya sekdanya. Sekdanya, betul. Artinya itu ada hubungannya semua dengan kantor ya Kak. Karena bagi saya yang orang desa itu kan dulu kalau mungkin tidak dirahasiakan untuk masuk kantor itu nggak mungkin dan ya sesuatu yang menakutkan gitu. Iya. Enggak itu pas kalimatnya men ora kaget suasana kantor. Ya, ternyata memang ada kesesuaian sekarang. Iya. Basicnya memang di kantor sekarang. Kan gitu toh? Iya. Saya baru menyadarinya. Iya. Karena itu ya istilah Jawanya apa itu? Nah, istilah Jawanya gini. Ngerti Sadurunge Winara. Iya. Bisa jadi begitu. Banyak hal sebetulnya bahasan itu ya. Misalnya pernah itu beliau sebelum COVID ya, COVID itu pernah dalam satu perbincangan itu, akhir zaman itu, bukan akhir zaman, bakal iku fitnah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu akan luar biasa. Kenapa? Engko ono gambar iso ngomong. Foto iso ngomong. Orang seolah-olah ngomong, padahal dia nggak ngomong. Dan itu terjadi sekarang. Ya. Ada foto bisa gerak-gerak. Iya, bisa berjalan. Foto dimasukkan AI. Iya. AI itu akal imitasi. Iya. Bisa bicara sesuai dengan kehendak kita. Promnya seperti apa ya, hasilnya seperti itu. Itu sangat menakutkan. Dan itu saya pikir-pikir dulu, apa iya kan itu. Ternyata iya. Entah itu menurut saya sih, entah itu karena tadi yang kita sebut ngerti Sadurunge Winara atau memang literasinya beliau yang luar biasa. Dia mungkin bacaannya dari saya yang nggak tahu apa jurnal atau apa saya nggak tahu, tapi saya kira itu sesuatu yang diantara sekian banyak dialektika dengan Pak As itu yang menurut saya beliau visioner gitu lah. Iya. Tahu situasi yang akan kita hadapi sekarang. Dan ternyata memang menurut saya ini melebar kemana-mana. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting masih dari realnya iya Sanudi. Iya. Iya. Sambil diminum monggo. Dingin apa itu? Ya, lanjut. Jadi tadi sampai pada tahapan AI. Ya.
itu juga luar biasa menurut saya karena waktu itu nggak ada orang yang berpikir tentang foto bisa jalan, bisa bicara. Kemudian Nyai Has sudah jauh terkait itu luar biasa Pertama foto yang bisa ngomong muncul itu fotonya Obama misalnya, waktu itu. waktu itu ya. Saya langsung ingat Pak Has. Oh, Pak Has pernah bilang begini. So itu kan fitnahnya luar biasa karena ada terobosan atau teknologi yang memungkinkan foto itu bisa ngomong sesuatu. Dan orang akan mengira, oh ya benar itu ya, apa ya, orang diasumsikan ngomong sesuatu padahal dia nggak ngomong sesuatu. Iya. Yes. Artinya kalau teknologi itu di tangan orang jahat pasti akan berbahaya. Iya, betul. Karena bisa buat alat untuk memfitnah dan seterusnya. Betul. Gitu. Kan begitu. Jadi ada benarnya ketika Yai Asrori foto Yai ya, Iya, betul ya. Iya. waktu awal-awal di Al-Hikmah itu kan saya melihat poster-posternya Al-Hikmah itu nggak ada fotonya Yai Nggak ada fotonya dan ya. nggak boleh waktu itu saya. Iya, waktu itu. Saya waktu yang setahu saya nggak boleh ada fotonya Yai. Ternyata ya baru terjawab sekarang. Coba kita bayangkan kalau misalnya fotonya Yai itu terpampang di mana-mana. Terus ada orang yang nggak suka sekarang yang iseng-iseng misalnya. Iya. Itu kan bisa dibuat apa ya? Alat. Pakai dia. Yai bisa yang terjadi sekarang misalnya. Iya. Nyun Sewu ada patung Buddha Iya, bisa berjalan. main bola atau apa itu kan kalau bagi penganut agama Buddha saya kira itu sebuah penghinaan kan. Iya, Ada betul. tiba-tiba patung Yesus bisa Jalan. turun jalan lari-lari. Kita bayangkan kalau misalnya itu fotonya Yai, Iya. ya Terus seperti itu. seperti itu. Kita tarik lebih jauh lagi kalau misalnya sejak awal itu ada visualisasi Nabi Muhammad, wah itu akan jadi fitnah yang luar biasa ketika kita sudah bertemu di zaman yang ada teknologi semacam AI yang sudah berlaku sekarang ini. Saya kira itu akan jadi sesuatu yang fitnah yang luar biasa. Nah, balik lagi ke tadi ke Pak Hasanuddin. Saya itu termasuk orang yang beruntung. Beruntung karena waktu lamaran itu juga Pak Hasyan. Lamar? Ya, ikut melamar. Oh, Dan lamaran jenengan? iya, Wah, keren. iya. Dan kemudian waktu menikah juga Beliau. beliau hadir. Ya, entah itu ya saya apa ya, melihatnya ya mungkin karena apa Ya karena foto kedekatan Iya. itu. Karena memang saya menilai itu sesuatu yang istimewa, tetapi bisa jadi mungkin beliau apa ya melihat saya itu kasihan bisa jadi gitu. Bukan Ayo lo. ya saya nggak tahu. Oh begitu. Saya juga nggak gitu ya? ambil pusing artinya ya ribon gitu. Iya. Ya apapun itu yang penting nikahnya beliau gitu. Iya, saya termasuk orang yang beruntung. Ya meskipun mungkin alasannya beliau mungkin sakit. Iya. Ya. Gede. Ya bagi saya Pak Anas itu luar biasa, luar biasa bisa membawa Al-Hikmah bisa sejauh ini ya. Iya. Beliau menjadi ketua umum Al-Hikmah 2 periode. Al-Hikmah ini sesuatu barang yang baru ya, Iya. baru. Apalagi beliau ini posisi di Jawa Tengah. Tahun 2005. 2005. Ya. Waktu ya Asrori mendeklarasikan Al-Hikmah di LPMB waktu itu. Saya pikir apa ya? Pak Hasanuddin itu mempunyai konsep berpikir yang bagus atau diantaranya itu
ya di antaranya itu, dan ini kan organisasi baru. Iya. Kita sudah ada NU, sudah ada Betul. Muhammadiyah, sementara ini organisasi baru dan membawa dalam tanda kutip tradisi baru. Itu Betul. saya melihatnya ini bukan perjuangan yang mudah ya. Meskipun Yayi Asror itu sosok yang luar biasa, di Jawa Timur sudah punya nama, tapi untuk dibawa masuk ke Jawa Tengah dan ke seluruh Indonesia, saya kira itu bukan perkara yang mudah. Iya, betul. Bukan perkara yang mudah. Tapi Pak Hasanuddin bisa melakukan itu. Nah, itu Itu dia. yang luar biasa menurut saya. Betul. Saya contohkan hal yang kecil ya, karena Hmm. saya nggak bisa berpikir ke apa ya, konsep atau idealisme yang daki saya nggak bisa. Saya contoh nyata aja. Iya, real aja. Pada saat itu ya, awal-awal Al-Hikmah itu apa, uniformnya Al-Hikmah itu kan pakai peci putih ya. Peci putih itu di Jawa Tengah waktu itu sesuatu yang sangat sakral. Sakral, betul. Kalau peci putih harus kaji. Iya, benar. Nah, itu orang pakai peci putih itu dibutuhkan mental yang luar biasa. Betul. Jadi itu salah satu hal yang remeh-temeh saja, semacam itu. Orang pakai peci putih saja waktu itu orang melihatnya underestimate ya. Betul. Wes kaji, wes ya kan itu kan. Iya. Tapi lambat laun menjadi Budaya. Iya, benar. Ya. Jadi orang berpakaian apa ya? Baju putih itu. Baju putih itu sekarang jadi semacam kayak identitas. Kalau orang ke Masjid Zikir ya pakai baju putih. Itu artinya perjuangan budaya itu juga membawa budaya yang baru, itu sesuatu yang sulit pada saat itu, tapi itu nyatanya berhasil kan. Iya, benar. Pak Has itu saya kira konseptor yang luar biasa. Beliau memikirkan strategi dakwah Al-Hikmah itu sangat detail. Sangat detail. Terus gini, saya tarik mundur lagi. Mas Munir kan sangat, menurut saya ya, di antara orang-orang yang dekat, Mas Munir saya nilai orang yang terdekat dengan Yayi Hasanuddin. Mas Munir tahu nggak kira-kira kenapa Yayi Asrori milih Yayi Hasanuddin sebagai ketua Al-Hikmah, atau merestui menjadi kandidat ketua Al-Hikmah? Kira-kira apa menurut Mas Munir sebagai orang yang dekat dengan Yayi Hasanuddin? Ini saya bisa koreksi ya. Iya. Orang dekat itu saya kira saya agak berat ya menyandang nama orang dekat itu. Oh gitu. Ya. Ya bisa jadi waktu itu emang nggak ada orang yang bisa dikongkon-kongkon ya. Iya. Ya. Tapi artinya begini, Pak Has itu kan orang media. Orang media. Beliau pernah menjadi ketua PRSSNI, Persatuan Daerah Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia. Beliau di Jawa Tengah dan juga di nasional. Artinya beliau sangat paham bagaimana menyampaikan atau mempromosikan sesuatu kan itu. Kalau itu dilihat dari latar belakang beliau, mungkin karena beliau orang media. Tapi soal bagaimana Yayi memilih itu, saya nggak berani komentar. Tetapi yang saya tahu belakangan ini bahwa mungkin ya Mas Anies yang lebih paham ya. Kalau ditarik nasab beliau itu ada antara Yayi dan Yayi Hasanuddin itu bertemu di
ada pertemuan nasab di situ. Oh, Kalau ditarik itu ada. Saya tapi nggak paham itu. Mas Anies itu yang paham. paham ya. Itu beliau kan dari keluarga di Jepara kalau nggak salah. Itu ada. Dan silsilah itu masih disimpan rapi oleh keluarga besar Pak Hasanuddin di Jepara. Itu ada yang bertemu di mana ya, Nis? nanti edisi Mas Anies kembali. Iya, iya, iya. ditanya. Tapi yang jelas pernah diceritakan soal Pernah itu ya. diceritakan soal itu. Soal nasab itu ya. Soal nasab itu. Tapi itu nggak pernah diungkap oleh Pak. Sama sekali nggak pernah. Iya, iya, iya. Itu hanya cerita ngobrol ke saya, ke Mas Anies. Ke publik pernah, secara ya. luas nggak? Itu nggak pernah dipublikasikan. Padahal enggak. Kayaknya bukan tipe orang yang suka membanggakan nasabnya. Iya, benar, benar, benar. Ya itu apa ya? Saya kira ya bagaimana Yai memilih Pak Hasan sebagai ketua dan Pak Hasan memilih Yai sebagai guru mursyidnya itu yang tahu hanya beliau berdua. Iya, benar. Tapi yang jelas Pak Hasanuddin itu bisa membawa dalam dua periode kepemimpinan beliau di 8 tahun itu, beliau bisa membawa Al-Hikmah Sebesar ini. besar ini sangat luar biasa dengan keterbatasan yang ada. Jadi jangan dibayangkan Al-Hikmah waktu itu ya sudah punya kantor, punya inventaris mobil, punya staf dan sebagainya. Nggak ada ya. Pak Has itu supporting sistemnya ya diantaranya ya teman-teman di Rasika. Kebetulan waktu itu saya di Rasika, Mas Anies di Rasika, dan beberapa orang di Rasika. Saya kebetulan waktu kepemimpinan Pak Has yang pertama, periode pertama, 4 tahun pertama itu, saya masuk di kehumasan, di Humas Pengurus Pusat Al-Hikmah. Saya bersama Mas Slamet Priyo, itu reporter Rasika, juga kontributor Kompas untuk wilayah Kendal. Dan satu lagi sama siapa lupa. Jadi ada Pak Pri itu pernah jadi perusahaan Al-Hikmah. Wih. Ya sekarang terkenal di puisi itu ya. Ya sekarang jadi apa ya, budayawan Ya. di Kendal. Ya. Gitu. Mas Munir, jenengan melihat ada perubahan terhadap diri Yai Has nggak? Ketika sebelum menjadi ketua Al-Hikmah, kemudian setelah menjadi ketua Al-Hikmah, ada yang berubah dari sosok Yai Has nggak? Perubahannya ya di waktunya mungkin. Beliau saya lihat tidak punya banyak waktu untuk untuk keluarga mungkin ya, karena hampir tiap hari di rumah itu sangat jarang. Kecuali hari Senin ya. Hari Senin itu beliau memang khususkan tidak ada aktivitas di luar. Kalau tidak sangat terpaksa, karena beliau juga jadi imam khususi, punya kewajiban memimpin tawajuhan di zawiyah beliau itu. Pertama ada di Masjid Al-Mustaqim di Bandarjo, di belakang pasar itu. Pernah juga di Masjid Kauman, pernah juga di terus yang terakhir di Al-Mabrur, di Masjid Agung Al-Mabrur. Ya, hari Senin itu beliau memang mengkhususkan beraktivitas di Ungaran. Tapi selebihnya itu beliau bisa kemana-mana. Selasa bisa di Semarang, bisa di Jakarta. Rabunya sudah ke Malaysia, itu sudah biasa. Jadi hampir hari-hari beliau dihabiskan untuk memikirkan Al-Hikmah ya. Bahkan kalau tadi saya sebut beliau menjadi ketua umum 2 periode, artinya 8 tahun. Itu ya tidak hanya pada saat beliau jadi ketua saja. Setelah beliau tidak menjadi ketua pun, itu beliau juga masih sangat aktif. Ya. Sangat aktif. Satu nasihat beliau yang masih saya ingat tuh begini. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan yang besar,
maka kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh. Itu saya ingat betul. Dan memang Iya. ya kalau kita nggak punya apa ya, nggak punya Target mungkin. target, nggak punya misi dalam hidup Misi. ini, ya kita hanya akan disibukkan dengan hal yang kecil, Yang remeh gitu. yang remeh-remeh. Meskipun yang remeh-remeh itu ya belum tentu jelek kan gitu. Iya. Tetapi ya itu tadi, ini soal dampak ya. Kalau kita mengerjakan yang besar itu kan dampaknya juga besar, kan? Betul. Manfaatnya Besar, lebih luas. macam itu. Dan itu yang dikerjakan Pak Has. Pak Has itu bisa membawa Al-Hikmah sampai sekarang di posisi yang sekarang ini, itu pengorbanannya luar biasa. Terus salah satu nilai yang ditanamkan oleh Pak Has kepada kita, kepada tidak hanya kepada saya ya, kepada semua anak didik beliau, kepada pengurus-pengurus Al-Hikmah itu kepercayaan diri. Itu yang menurut saya luar biasa. Karena begini, Nyun Sewu, orang-orang Al-Hikmah ini yang jadi pengurus ini kan bukan orang dari latar belakang yang macam-macam lah. Rata-rata bukan orang organisasi. Betul. Oh ya, orang yang suka ngumpul ngaji dan sebagainya. Ketika didudukkan sebagai pengurus, sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, itu ya masih ya budaya organisasinya belum jalan. Betul. Jalan. Nah itu Pak Has itu punya teori, punya strategi yang entah bagaimana sehingga orang yang didudukkan sebagai pengurus itu akhirnya bisa percaya diri sebagai pengurus. Kalau kamu jadi ketua Al-Hikmah tingkat kelurahan atau desa, maka kamu harus memposisikan kamu setara dengan kepala desa. Gitu loh. Kalau kamu jadi ketua atau pengurus Al-Hikmah tingkat kecamatan, kamu harus memposisikan kamu setara dengan camat gitu ya. Itu salah satu beliau bombong supaya memotivasi gitu ya. Supaya teman-teman itu punya percaya diri bahwa bukan ingin agar menyaingi teman ini punya perasaan sombong sebagainya, bukan. Ya. Tanggung jawabnya betul. Kalau kamu dari ketua kecamatan ya tanggung jawabnya sekecamatan. Artinya kamu ya selevel dengan Pak Camat. Artinya ketika berdiskusi, audiensi atau apa itu lebih percaya diri. Betul. Kita sama kok. Iya. Jangan memposisikan di bawahnya. Secara organisasi lah. Secara organisasi semacam itu. Itu menurut saya sangat luar biasa. Itu hal yang terlihat sepele tapi berdampak di psikologis itu luar biasa. Kan begitu. Dan itu juga jarang kita pikirkan sebagai orang biasa seperti saya misalnya. Saya nggak berpikir konsep seperti itu, bahwa ternyata kata-kata sesederhana itu mampu mempengaruhi psikologis dan akhirnya menggerakkan mereka mempunyai keberanian. Kan begitu. Yang dulunya cuma bermajelis, tidak berpikir keluar, dan seterusnya, hanya kata-kata seperti apa yang Yai Has sampaikan itu kemudian seakan-akan mendobrak batiniahnya, kan begitu Tumbul keberanian dan seterusnya, hanya gara-gara ingin bagaimana bisa kerjasama, biar mendudukan majelis zikir itu penting dan seterusnya. Ya, mengubah mindset, mengubah mental dari jamaah menjadi pengurus, atau minimal dari jamaah menjadi orang yang peduli terhadap organisasi jamaah itu juga sangat sulit menurut saya. Tapi waktu itu Pak Has misalnya sering menghentikan begini, kalau kamu merasa bahwa berzikir, bermaulid, bermanakib di Al-Hikmah itu
bisa menenangkan jiwamu, bisa membuat hatimu menjadi nyaman, gitu kan. Jangan berhenti di situ. Kamu jangan jadi orang yang pelit, gitu. Artinya ketika kamu merasakan sesuatu yang luar biasa dengan ikut berzikir di Al-Hikmah, maka kamu harus berpikir, harusnya anak saya, istri saya, keluarga saya, tetangga saya harus merasakan yang sama, gitu. Nah, gitu. Nah, itu yang sering disampaikan Pak Hasan, sehingga Al-Hikmah bisa berkembang Mas Amin. Jadi polanya itu mengajak ya. Secara sederhananya kan menyampaikan sesuatu perasaan, dampak daripada majelis zikir, kemudian bagaimana orang yang kita ajak atau bagaimana rasa yang kita rasakan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Iya. Ini sebenarnya kan pengadilan. Iya. Kan gitu tak? Betul. Jadi itu mungkin apa ya? Bahasanya kan unik gitu loh. Bahasanya itu kan istimewa, santun. Kan begitu toh? Hanya menyampaikan kenyamanan berzikir, kemudian orang agar tertarik dan agar merasakan hal yang sama. Di situ tidak ada kata masuk al-khidmah, tidak ada kata apapun. Tapi orientasinya ke majelis zikir. Ini luar biasa. Saya itu cuma heran, cara pandang Yai Has itu selalu berbeda dengan kebanyakan orang. Ini loh. Nah itu kan selalu saya temukan di berbagai diskusi itu. Ini sebenarnya apa gitu loh. Artinya setiap saya itu diskusi dengan orang-orang yang terdekat dengan Yai Has itu selalu menemukan ilmu baru. Dan selalu saya temukan pola-pola yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ini seperti yang jenengan katakan tadi. Itu kan sederhana tapi luar biasa dahsyatnya. Maka aku dewi terinspirasi sebenarnya. Akhirnya saya selalu ngomong, yuk kita lakukan hal yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Sebenarnya itu aku itu nurun. Apa yang saya analisa, tak sinauni, pola-pola Yai Has itu kan hal sepele itu sebenarnya. Terus apa lagi Mas Munir yang diketahui Mas Munir terkait dengan sosok Yai Has, bagaimana mengonsep dan apa-apa yang dilakukan beliau terkait dengan kebesaran sehingga kata-kata, mohon maaf, saya tak tanya, kata-kata atau jargon al-khidmah menjadi oase dunia ini sebenarnya dari siapa? Al-Hikmah oase dunia. Iya, termasuk itu. Itu bahas sendiri. Dia sendiri kan? Sendiri. Bahkan saya dulu sempat bukan suudzon tapi underestimate. Oh, ini terlalu mengada-ada. Iya. Al-Hikmah oase dunia. Oase dunia. Apa ya? Intinya beliau itu mengajarkan kita harus berani bermimpi. Ini yang saya pribadi belum siap tuh itu. Saya sempat agak dalam itu bukan malu tapi kok terlalu ya. Nek cara saya gitu terlalu lebay gitu. Oase dunia itu kayak kok terlalu lebay. Al-Hikmah oase Indonesia mungkin masih oase dunia gitu. Tapi nyatanya sekarang Al-Hikmah ada di mana-mana kan. Iya kan? Bisa di Thailand, di Malaysia itu. Kalau saya melihat kata-katanya itu berarti kan gini. Begitu semangatnya beliau dan yakinnya beliau bahwa al-khidmah ini memang akan diterima seluruh dunia. Gitu nek saya nih. Itu kata-kata dari yang kemudian bagi para pejuang, pengurus, orang-orang yang sudah merasakan di al-khidmah kayak apa, itu punya menyetarakan mimpi biar sama gitu loh maksudnya itu kan dampaknya luar biasa. Jadi nggak usah ngomong banyak kepada setiap pengurus, tapi ketika ngomong kita jadikan al-khidmah sebagai oase dunia, itu serentak orang itu termotivasi semua dengan titik yang sama, spirit yang sama. Makanya apapun yang dilakukan itu karena orientasinya dunia loh, kan gitu ya. Itu memang dari Yai Has ya. Kata-kata itu. Yai Has. Yai Has ya.
Yai khas itu saya sulit nggak punya kata-kata lagi untuk menggambarkan Yai seperti apa. Tapi Iya, itu iya, iya. secara pribadi banyak banyak berjasa di dalam dalam hidup saya. Dan Hmm. saya melihat kiprah beliau di Al Hikmah itu eh, bukan tidak bisa digantikan, tapi di masa awal-awal Hikmah saya kira Yai memilih YH sebagai ketua itu sesuatu keputusan yang sangat tepat waktu itu saya kira. Saya kira eh, Al-Hikmah bisa masuk kampus dan lain Betul. sebagainya. Pas sementara Pak Asin juga hanya orang kampus juga kan, orang kampus, dan saya kira itu ketemu di situ kan. Kalau kenapa ya? Al-Hikmah ke pesantren dan sebagainya, ya saya kira itu Wajar, wajar ya, wajar. karena Basisnya ya mana dikit basisnya. betul. Tapi Basis kalau masuk ke frekuensi. sekolahan, harus masuk ke Kampus, perusahaan, gitu kan, perusahaan. itu belum pernah terlintas dalam pikiran saya waktu itu. Betul, betul, betul. Ulang tahun perusahaan, milad apa Universitas. universitas, Di Natalis itu ya. ya Desnatalis. Jadi saya ingat betul waktu itu setelah dari ITS Surabaya, kampus kedua itu di Unisula. Unisula, terus ada di Yayasan Hidayatullah Semarang itu. Saya kira luar biasa ini bisa masuk ke sekolah, ke kampus. Terus sekarang ada di mana-mana kan. Dan waktu itu masih kayak hal yang aneh gitu ya. Ya, Bahkan nggak mungkin kayaknya. nggak mungkin ya. Artinya kalau Iya. biasanya Desnatalis ya cara-cara yang Seremonial dan seremonial. Gitu. Ini sekarang ya alhamdulillah tidak hanya hikmah kan. Sekarang ya masih sedikit, masih Iya. maulid, sholawatan itu juga banyak masuk ke kampus. Saya kira itu terobosan yang luar biasa Mas. iya. Makanya pola pikir beliau itu luar biasa dan sebenarnya hal-hal sepele tapi bagi beliau terkonsep mempunyai pengaruh dan mempunyai daya pengaruh yang luar biasa. Sebenarnya hal biasa loh. Banyak hal saya temui seperti itu. Ketika saya berpikir, "Oh, ini kan sebenarnya juga hal biasa." Tapi ketika beliau yang mengatakan, beliau yang melakukan, itu jadi bisa kita, dampaknya kita rasakan. Itu salah satu beberapa kisah yang selalu saya amati. Dari cerita itu saya selalu amati. Oh, begitu. Termasuk tadi yang saya penasaran terkait dengan moto Al-Hikmah menjadi oase di dunia ini, itu juga setelah saya pikir-pikir luar biasa. Iya. Dan jangan salah Pak Hasan itu sering diskusi. Itu yang menurut saya sebenarnya waktu itu ya dengan posisi Pak Hasan sebagai ketua umum itu saya kira beliau bersikap otoritatif itu pun menurut saya hal yang wajar saat awal-awal Hikmah. Tapi beliau itu orang yang sangat demokratis. Ide-ide beliau banyak sekali dan setiap ada ide atau gagasan itu selalu didiskusikan. Mas Anies itu sering kalau tiap pagi jam 6 atau habis subuh gitu sering dipanggil kita diskusi itu sering. Mas Anies lebih sering. Kalau saya karena bangunnya kadang siang. Mas Anies yang lebih sering. Gitu. Iya. Biasanya tahu jenengan. Yai Has itu diskusinya soal sekitar apa sih? Ya soal hikmah. Soal hikmah. Soal hikmah. Waktu awal-awal ada SMS SMS itu kan teknologi baru waktu itu ya. Beliau punya pikiran ada SMS server ya. Itu dulu belum banyak yang orang main di situ belum banyak. Itu kok bisa ya punya pikiran ke situ.
teknologinya belum belum banyak dikenal itu. Setahu saya. Iya. Jadi beliau bisa mengirim pesan ke sejumlah Bahkan ribuan kayaknya. ribuan orang Serentak gitu. dengan sapaan yang sangat personal. Artinya pesan yang sama ke nomor saya dan ke nomor jenengan itu sapaannya bisa masing-masing. Ya. Assalamualaikum Mas Munir, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak Titi, Mas Safi? Oh, ada. Iya, iya, secara personal itu. Ya. Mungkin jenengan ya, mungkin Iya. nyebut istri, nyebut nama anaknya, itu bisa. Fatih waktu Iya. disebut. Itu detail sekali beliau memikirkan itu. Belum banyak yang ke situ. Iya. Jadi orang ketika mendapatkan pesan itu merasa bahwa wah ada Diperhatikan. diperhatikan. Iya. Rasa dipedulikan. Iya. Dan ini saat ini Iya. kenapa kok itu hilang? Saya nggak berani main ke situ. Tapi begini, saya bisa melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, sesuatu yang yang dilakukan Pak tadi ya, dengan Iya, SMS iya. server lebih pendekatan ke personal itu. Karena latar belakang beliau sebagai penyiar radio. Radio itu kan media yang sangat personal. Betul. Orang mendengar radio itu kan mendengarkan penyiar siaran itu kan kayak kita mendengarkan teman lagi Teman, ngobrol gitu kan. betul, nggih. Pak sering mencontohkan itu. Jadi misalnya lagi siaran itu ya harus personal. Misalnya supaya orang yang mendengarkan gitu, oh aku ada temannya di jalan gitu. Aku diperhatikan. Misalnya selamat siang pendengar Rasika. Saat ini saya Ya bisa begitu atau ini ada sebuah lagu dari Chrisye ini buat kamu yang lagi di Simpang 5 ini yang pakai mobil Kijang Innova kayak gitu, ya. gitu. Nah, orang yang naik Kijang Innova merasa tuh merasa Aku gitu ini. ya, iya, iya, iya. itu yang salah satu ilmu beliau di radio yang mungkin juga diterapkan di Alitma ketika menemukan teknologi SMS server itu. Jadi orang yang mendapatkan broadcast, mendapatkan pesan tentang Al-Hikmah mengajak untuk hadir di sebuah majelis itu disampaikan secara personal. Jadi orang akan lebih tersentuh ketika Pak Has ternyata nangkok kayak kabari keluargaku, anakku. Itu luar biasa dampaknya. Dan saya itu pengen loh. Dulu aja ya bisa. Belum ada teknologi secanggih. Sekarang ada AI. Bisa nggak kira-kira seperti itu kan? Kalau bisa, kenapa itu nggak kita jalankan lagi? Kan gitu. AI bisa, tapi apa ya? Lebih ini ya. Kalau saya melihat ya AI ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya juga kelebihannya kita bisa membuat apapun ya dari AI, tapi sentuhan emosionalnya kadang Tetap kurang. iya, benar. Karena dia bukan manusia kan. Iya, iya. Ya artinya kalau server yang dipakai YIHAS waktu itu, saya kira secara teknologi mungkin kan lebih canggih sekarang. Lebih canggih sekarang. Iya. Misalnya katakanlah AI itu bisa dibegitukan, itu kok sayang efektif. Karena saya kok rindu toh mendapat SMS seperti ketika mendapat ketika begini. Ada suatu ketika kita di warung kopi pagi-pagi, saya teman saya secara bersamaan dapat SMS, dan itu sama-sama dari YIHAS. Nah itu jadi diskusi baik kok, gitu loh. Didoakan dua-duanya. Nah, ketika setidaknya begini, sedang apapun kita kemudian mohon maaf, sedang apapun kita sedang sibuk-sibuknya pekerjaan, kita baru konsentrasi ke urusan dunia, kemudian tiba-tiba kelunting yang dari pagi itu urusannya ini SMS macam-macam dunia kabeh, tiba-tiba ada satu SMS tiba-tiba menyapa dengan rasanya manyes ya. Rasanya manyes ya. Kayak kita disapa orang tua, disapa bapak kita, kakak kita kan gitu rasanya. Iya. Atau yang begini kok.
Ada yang begini kok. Loh iya. Mohon maaf, Pak. Ini temanku ya. Oh iya. Iya. Dari sekian kiai sing tak kenal, sing selalu nyapa aku kiai. Nah, kan gitu. Iya. Itu sederhana loh. Iya. Lu bener itu sederhana. Iya. Maksudnya ini kan pola luar biasa. Saudara itu ditutur ruang maksudnya gitu. Ini ketahuan orang selain itu malah kan baik kalau Iya. ini kenapa kok nggak ini dihidupkan kembali gitu. Gus Dida, putranya Pak Has itu dulu sempat juga punya gagasan untuk menghidupkan itu, tapi ya memang ada kesulitan di sisi apa ya? Karena itu eh, meskipun hanya kata-kata itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya sih. Tidak semua. Jadi meskipun itu mesin ya, artinya SMS server, tapi itu butuh effort yang luar biasa. Bagaimana Pak Has itu tahu mendata semua keluarga kita, Mm-mm. istri kita, anak kita, terus orang tua kita yang sudah meninggal. Iya. Itu beliau tahu semuanya, Detail. detail sekali. Siapa yang tadi tidak terharu? Orang yang apa namanya, kita saja dengan orang tua mbah kita aja kadang nggak kepikir. Ya. Tiba-tiba dari Yai Hasanuddin menyebut mbah kita dan mendoakan. Tuh. Kadang-kadang dada ini kayak sesak dulu. Kita itu cucu nih kan, Ya. belas lah kepikir saat itu. Tiba-tiba Yai Has itu mengingatkan dan mendoakan mbah-mbah kita. Ini benar-benar terharu ya, tersinggung ya, wes malu dan seterusnya dan seterusnya. Dan ingat, yang paling pokok adalah akhirnya apa? Sosok Yai Has ini teringat betul. Dari setiap orang yang dikenal, dari kalangan manapun, dari profesi latar belakang apapun, beliau tidak pernah melihat itu. Tapi di posisi beliau diposisikan sama loh. Dan pinternya dia itu, komunikasinya itu loh. Ya, bisa ngeladeni Heeh. siapapun dari kalangan manapun tuh bisa, Nah. beliau bisa ketemu profesor ya, bisa ngobrol ala profesor, ketemu apa orang-orang biasa gitu ya, ngobrol seperti orang kebanyakan, itu ya bisa, beliau bisa melakukan itu yang sulit kita tiru, Ya, sulit kita tiru. apapun itu, nek saya kok sebagian dari karomah beliau. Wa min karomati. Iya, momen karomatihi dari beliau, dan sekarang ketika beliau tidak ada, dan itu kita rasakan dampaknya. Di era zaman sekarang yang serba cepat, ini jarang orang yang memperhatikan kita. Wong ki do mikirke kesuksesan awake dhewe Iya. dan sampai lali saling mengapresiasi. Ya, sebenarnya mengapresiasi orang. Ono wong selama hidupnya udah tahu dia ke alam. Lho, begitu di alam ini nangis kok. Dan yang alam siapa? Yai Has. Bener. Iya. Selama hidupnya dino we. Ya. Karena dia miskin, karena dia tidak ahli ibadah. Orang menghujat terus. Lu tiba-tiba di alam, diapresiasi. Sing apresiasi kok Yai Has. Nangis. Betul, beliau itu orang apa terhadap orang lain itu sangat menjaga perasaan supaya tidak menyakiti. Betul. Sangat. Jadi bagi Pak Has misalnya disuguhi makanan itu ya, misalnya saat bertamu atau apa, itu kategori makanan buat Pak Has itu hanya dua, enak dan enak sekali gitu. Jadi nggak ada makanannya nggak enak gitu. Jadi semua dipuji, wah ini senenganku ini kayak gitu. Padahal menurut saya beliau nggak suka, tahu saya. Itu kalau semua siap bertamu apa, wah senenganku ini gitu. Gitu ya. Yang itu yang dengar kan seneng gitu. Wah, anu ya sukaanku kan Pak Has seneng. Iya. Itu cara menyenangkan orang itu yang kita nggak bisa. Tekniknya. Kita kadang kan ya bukan berpura-pura, itu sebenarnya apa ya? Ya memang
Ya itu kan sebagai penghargaan kalau nggak kehati-hatian beliau supaya nggak menyinggung orang lain. agar tidak menyinggung dan agar orangnya bahagia. Betul. Itu lebih mengatakan seperti itu. Kalau kita sulit ya menyembunyikan ekspresi Wah, kecewa, ekspresi nggak suka itu, Wah, sulit. kita sangat sulit. Ya saya juga bahas ini contoh yang paripurna menurut saya di era sekarang ya, melihat siapa yang harus dicontoh itu. Ya. Dan kesabaran beliau, kemudian saya itu selalu ketika ketemu Yai Has itu selalu mendapat ilmu baru, selalu mendapat kata-kata baru, dan ibarat orang ketika kita kehabisan nafas dalam perjuangan itu kayak mendapat oksigen baru. Ketemu tok lu ngomong-ngomong. Ya. Apalagi sampai beliau duduk lalu ngendiko, itu setiap dalam diskusi yang dibuka itu sudah hal yang menyejukkan hati. Auranya itu terpancar. Itu mungkin yang dikatakan orang tulus itu ya, orang dilihat terus sudah enak itu ya. Dilihat toh enak. Kemudian saya itu sampai detail. Setiap dia mau mengawali bicara pasti senyum. Jadi senyumnya tidak artinya bukan berarti senyum yang indah, tapi auranya itu seneng sih. Gitu. Seneng sih terus menyapa dengan sapaan yang bijaksana sekali. Tapi tidak semua orang diperlakukan seperti itu, Bos. Masa ya? Iya. Terhadap orang-orang yang mungkin sangat dekat tuh, ya beliau bisa marah gitu? Bisa marah, bisa. Tapi memang marahnya memang dalam rangka supaya orang itu memperbaiki. Mas Anies yang sering tuh. Teman diskusi dan juga teman berantem itu. Iya. Alhamdulillah saya belum pernah melihat Yai Has marah, belum pernah alhamdulillah, belum pernah debat telepon kayak ya ditanya saya di mana gitu waktu itu. Nah saya jawab saya di Salatiga Yai. Kapan bisa keungaran ngoten niku, kayak penekanan ada apa gitu. Cuman menurut saya itu tidak marah, hanya saja mungkin beliau punya waktu supaya saya bisa sowan dan seterusnya, bisa ketemu beliau. Tapi saya merasa waktu itu kapan bisa keungaran ngoten niku, tekanan yang sedikit emosional, tapi menurut saya mungkin saya saking beleri ora moro gitu ya gitu. Sehingga saya kadang-kadang seperti itu saja saya sudah takut gitu. Kemudian Mas Munir, ada banyak hal yang menurut saya itu luar biasa terkait dengan Al-Khidmah, Mas Munir. Ya, terkait dengan Al-Khidmah. Menurut Mas Munir, setahu sepahaman Mas Munir, misi dasarnya Yai Has terkait dengan keseharian, kemudian keluarga, karir dan seterusnya, itu sebenarnya waktu itu piye sih antara gini, saya nggak pahamnya gini, antara beliau harus memimpin Al-Khidmah seluruh Indonesia, kemudian dia juga seorang profesional dalam bidang pekerjaan dan seterusnya, itu piye caranya misah menurut jenengan? Kan jenengan yang paham ketika beliau jabatan profesionalnya juga ada, terus piye caranya bagi waktu dan menjalankan itu semua? Saya kok nggak kebayang. Ya agak susah dijelaskan. Iya, kan jenengan yang waktu itu mungkin bisa merasakan karena kan intensitasnya dengan jenengan sering. Ya kalau saya lihat mungkin begini, Gus. Tetap ada waktu ya, misalnya ketika beliau harus ngurusi radio. Nah, waktu-waktu yang ada itu memang dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Tidak ada waktu yang
terbuang sia-sia. Artinya ketika ada waktu 1 jam 2 jam untuk berdiskusi, untuk apa memikirkan persoalan, mencari solusi terhadap persoalan di perusahaan sebagainya, itu dimanfaatkan betul oleh beliau itu. Jadi setiap ketemu ya langsung diskusi sering semacam itu. Ya, padahal kan gitu. Tidak ada perjuangan yang tanpa logistik. Iya. Nah, tapi memperjuangkan Al-Khidmah ini kan ada orang bayar. Dia harus dari kota ke kota, luar Jawa, dan seterusnya. Kemudian dia harus mempertahankan income, menjadi seorang profesional di karir beliau. Ya, saya itu saya nggak tahu itu dari mana, tapi yang setahu saya Pak Hasanuddin itu tidak pernah menerima gaji dirasikan. Oh, gitu. Iya, karena gajinya selalu habis untuk kegiatan Al-Hikmah. Wah, subhanallah. Gitu ya. Jadi untuk operasional Al-Khidmah itu, Setahu saya. Masya Allah. Mudah-mudahan jiwa-jiwa seperti beliau ini tumbuh pada pemimpin-pemimpin, khususnya pembesar-pembesar Al-Khidmah, tetap bisa menjaga semangat girohnya Yai Hasanuddin. Gitu. Ya. Terus terakhir ini, kesan Mas Munir terhadap beliau Yai Hasanuddin yang paling mengesan selama hidup, yang paling Mas Munir ingat dan menjadi kesan hidup, menjadi pedoman hidup dan seterusnya. Apa? Terkait Yai Hasanuddin. Ya, menurut saya semua yang dilakukan Pak Hasan itu sangat mengesankan buat bagi saya. Jadi saya pikir apa ya? Kan ada kadang orang ketika masa-masa apa kemudian ada dawuh yang menjadi pegangan dan seterusnya itu seperti itu. Ada nggak pengalaman dawuh beliau yang spesial untuk Mas Munir gitu? Keinget nggak? Iya, saya selain selain ketika lamar dan nikah itu loh. Iya. Itu kan keinget tuh dua kisah itu. Nah, selain itu kan dalam perjalanan hidup Mas Munir kan panjang nih. Ya. Ada nggak ya hal-hal atau sikap yang mengenang terhadap keluarga Mas Munir, mungkin tidak secara personal Mas Munir? Iya, satu mungkin. Yang paling saya ingat itu ketika memberi nama anak saya. Jadi Oh, Syafiq itu. Muhammad Syafiq Asmi. Meskipun yang memberi nama bukan beliau, tapi itu sudah menjadi kelaziman pada awal-awal Al-Hikmah, jam Al-Hikmah itu. Ketika kita punya anak itu minta nama sama Yai. Ya, Sorry waktu itu. betul. Yeah. Nah, waktu itu kalau saya matur sendiri ke Surabaya juga tidak mungkin, dan saya juga nggak berani waktu itu. Kebetulan anak saya lahir tahun 2009. Waktu itu Yai sudah gerah. Terus saya memberanikan diri matur ke Pak Has. Pak Has supaya dimintakan nama waktu itu. Kita bersabar ya menunggu beberapa saat ya, tidak langsung, karena kan Pak Has harus memintakan itu kan biasanya pada saat pengajian di Surabaya. Ya, minggu pertama atau minggu kedua itu pada waktu sowanan gitu. Itu lama kita nunggu. Nah, sekali kita diberi sama Pak Has 3 nama. 3 nama, dan saya ingat betul itu Muhammad Syafiq Asmi, Muhammad Farid Hamdani, Muhammad Arif Rohmani. 3 nama itu. Dan saya milih Muhammad Syafiq Asmi. Syafiq Asmi. Nah,
terus ini entah benar atau tidak saya nggak tahu. Iya, Tapi yang sependek yang saya ingat itu nama itu anak saya ini si Safik itu ada anak yang diberi nama apa ya? Yai terakhir memberikan nama itu ya ke anak saya itu. Nah, 3 nama itu yang dikeluarkan Yai itu yang terakhir itu. Iya. Setelah itu Yai Seto itu. Nah, dan setelah setiap kali ada jamaah yang minta nama anaknya ke Pak Has, itu mesti telepon saya. Ini kayak Yai jeneng sapa jeneng? Tahu sapa wae. Oh gitu. Saya nggak tahu 3 nama itu sudah diberikan ke siapa saja. Karena katanya ya itu Yai terakhir memberi nama ya 3 itu. Iya 3 itu. Tapi itu sependek yang saya tahu yang saya dengar dari Pak Has begitu. Tapi kenyataannya ada yang lain saya nggak tahu. Itu seperti. Jadi kenangan yang terkesan. Yang sangat paling saya ingat ya itu. Nama anak saya itu dari Yai lewat Pak Hasanuddin. Baik. Mungkin kenangan ketika menjadi pengurus Al-Khidmah, Mas Munir pernah menjadi ketua Al-Khidmah, Pak ya? Belum. Sekretaris. Tidak pernah. Belum pernah. Sekretaris, Mas. Belum pernah. Sekretaris di 2 periode di saat ketuanya Pak Yai Zainuri. Oh, Pak Yai Zainuri. Ya, beliau 2 periode, saya pelaku sekretaris. Ketua panitia hall juga pernah tahun berapa saya lupa. Ya. Mudah-mudahan. Tapi saya kira waktu itu mungkin dibandingkan kepengurusan yang sekarang teman-teman itu mungkin situasinya berbeda. Artinya waktu itu saya masih ditungguin Pak Has. Oh iya. Artinya sesulit apapun atau seberat apapun kondisi waktu itu saya masih agak Allah Pak Has. Iya benar. Nah, sekarang itu saya apresiasi kalau masih ada teman yang aktif, yang khidmahnya luar biasa. Sementara Pak Has sudah nggak ada itu. Effortnya mungkin lebih. Ya, mencari solusi ketika ada persoalan dan sebagainya itu. Kuncinya saya kira mungkin lebih harus banyak berdiskusi dengan senior, dengan yang lebih tua gitu. Saya kira itu. Terakhir sebelum Yai Has meninggal, apa yang jenengan ingat? Pertemuan atau dawuh apa? Sebelum Yai Has meninggal pada tahun 2019 ya? Yai Has meninggal 2020. 2020 kalau salah COVID ya. COVID. Apa? Teringat yang diingat Mas Munir sebelum Yai wafat? Keinget nggak? Apa ditimbali apa-apa? Kalau ditimbali itu dalam konteks apa ya? Saya kok agak lupa ini ya. Mungkin di edisi berikutnya nih ya. Oh iya. Saya belum siap ini. Oke, siap. Belum siap materi tuh. Iya, enggak apa-apa, siap. Rohaniahnya nggak keluar. Iya. Belum. Jadi ini kan tipis-tipis dulu. Tapi lumayan banyak hal yang di luar dugaan saya, artinya hal yang personal kan ini sudah keluar tadi dan banyak orang yang tahu juga. Ini cukup memberi pemahaman dan memberi wacana baru terkait dengan sosok beliau Kiai Haji Hasanuddin. Karena dalam podcast diskusi yang lalu ini banyak juga responnya yang langsung ke saya
Itu luar biasa sambutannya. Dia mengatakan bahwa ada bahkan nambahi cerita, kemudian beliau terkenal dengan sosok Yai Has begini, pernah ke rumah saya. Cinta sendiri mereka. Artinya apa? Artinya mereka teringat dawuh-dawuhnya, mereka terinspirasi apa yang dilakukan Yai Has waktu itu, Ya. terekam kembali. Gara-gara kayak gini. Iya. Nah, gitu. Yang menurut saya yang saya nggak habis pikir itu begini, Gus. Hampir sebagian besar alumni Rasika, Pradiwa Rasika itu ya meskipun sudah nggak di Rasika itu di masyarakat ya paling enggak dia tetap mengurusi hikmah. Kalau yang saya lihat ya, tidak semuanya, tapi Ya, kebanyakan kebanyakan seperti itu. minimal dari muhibin lah. Ya, Artinya masih aktif di hikmah. Itu artinya begini, beliau apa ya? Kadang kan ada orang yang yo kantor, ngaji ya ngaji. Ngaji ya ngaji. Nah, beliau itu ya ketika saya di Rasika itu ya kayak mungkin kayak di asrama, kayak di pondok itu. Hampir tiap Jumat nanti ada isi wosa, ada maulid, ada manakib, makan talaman, ziarah, apa itu kita di Rasika merasakan semacam tradisi itu. tradisi. Seluruh karyawan macam itu. Memang ada karyawan yang non muslim lah, tapi yang muslim ya semua harus, ya bukan harus tapi ya semuanya ikut Ikut ya. bersamaan di dalam bermajelis itu. Dan setelah yang lain keluar, ada yang mendapat pekerjaan yang lain. Itu mereka ya masih di Al-Hikmah. Kita ketemu waktu halo iki beda alat Rasika. Artinya itu sangat membekas ya. Dan masih aktif, dalam artian Masih aktif. Sekalipun hanya sekedar bertemu di majelis-majelis. Ya. Artinya itu menjadi salah satu bukti bahwa beliau itu ya karena beliau meyakini Al-Hikmah ini adalah istilahnya jalan keselamatan ya, sesuatu yang intinya beliau itu nggak ingin mangan enak dirian gitu ya. Ini Al-Hikmah itu ibarat makanan enak, majlisan, kebersamaan di dalam berzikir, bermaulid ini kan Secara rukunnya ya itu makanan enak. makanan enak. Ya jangan egois, kamu ya makan yang ngajak gitu ya. Nah beliau itu semua diajak, termasuk karyawannya. Artinya tadi saya katakan ketika sudah keluar dari Rasika pun tetap mencari majelis Al-Hikmah gitu. Berarti kan Jadi all out beliau memperjuangkan Al-Hikmah itu. totalitas. Iya. Tidak di kantor, tidak di masyarakat, semuanya. Iya. Ya, itu luar biasa. Dan ya mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, minimal kalaupun kita tidak bisa, minimal kita tahu dan ya kalau bisa kita niru. Saya niru itu juga bisa ya. Belum bisa, gagal, belum bisa. Ini kan sudah. Saya sudah nerapkan itu. Karyawan bagaimana saya ajak untuk mengenal, kemudian bermasyarakat. Tapi ya mungkin ya beda. Gitu ya. Apalagi ada yang sampaikan? Ya. Ini kita rekaman jam berapa nih, Mas? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi kalau energinya habis. wajah ngantuk dan lain mohon dimaklumi. Ya apa-apa. Ya inilah, ya karena kita itu orang biasa jadi bebas. Ya. Kalau kita tidak biasa, ya kita tidak bebas. Jadi mau ngomong apa, yang penting saya yakin setiap apa yang kita diskusikan itu bagi orang tertentu mungkin tidak penting, tapi bagi sebagian orang ini sangat menarik. Ya. Dan itu faktanya banyak yang DM ke saya terkait dengan apa yang kita diskusikan. Mungkin hal yang kita anggap sederhana, tapi bagi orang lain itu istimewa. Ya, saya mungkin bisa usul mungkin di podcast berikutnya. Ya, sesekali yang diundang ya orang yang luar biasa. Oh gitu. Luar biasa. Oh gitu. Banyak anak-anak didik beliau dari Pak Asin yang sudah jadi orang luar biasa. Gitu. Oh gitu. Ada Gus Najib Jogja. Jogja, beliau ketua Ansor Ya. mana
Bantul, Sleman. Sleman. Ketua Ansor Sleman, terus pengasuh pondok pesantren Nurul Islah, iya. Dosen juga Dosen di UGM. UGM, Ya, luar itu biasa. apa ya? Teologi atau apa saya lupa, luar biasa ya. Wah, Terus ada Mas Aris, Ketua Aris, ya. KPAI, KPAI Indonesia. Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Pusat Jakarta. Pusat, Itu ya. juga salah satu anak ideologis beliau. Wah, luar biasa. Jadi nanti ketika undang-undang beliau mungkin ini tagline-nya harus diganti, ruang diskusi orang biasa dan istimewa. Orang istimewa. Wah, Oke. kalau saya ini Siap. aku remah-remah saja. Siap. Mas Jadi kan luar biasa di hadapan istri. Wah, harus itu. Iya. Gitu ya, Mas Munir, cukup ya. Baik, teman-teman, demikian diskusi kita terkait dengan orang yang dekat dengan Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khazin, Mas Munir. Mudah-mudahan bisa memberi tambahan pemahaman kita terkait dengan sosok beliau Kiai Hasanuddin. Saya mohon maaf ada kesalahan dan terima kasih sekali Mas Munir bisa rawuh. Nanti kita berdalam Sama-sama, lagi Gus, ya. Kita berdalam lagi. Tentunya keramat itu kan tidak keluar terus. Iya. Kata Gus Aris itu keramat keluarnya jangan terus-terus. Iya, jangan terus. Nanti orang keramat terlalu sering gitu ya. Nanti saya lihat dulu nih. Ramai, Mas. gitu ya. Kalau jelek kategori terus serang nggak pede. Ini tetap bagus. Apapun itu tidak bisa di take down, harus tayang. Gitu loh. Jadi kita real, kita orang biasa kok. Apa yang kita pertimbangkan nggak ada. Jadi apapun itu kita nggak ada unsur memfitnah, kita nggak ada unsur mendiskreditkan orang. Yang kita angkat adalah kisah cerita dan kisah seorang soleh. Jadi harapan kita apapun sejauh mana kita paham, ya itulah yang benar. Ibarat hadis, ya itulah kesohihan seperti itu. Kita tidak bisa dibuat-buat. Dan apapun yang kita sampaikan, saya yakin pasti ada manfaatnya. Gitu ya. Mudah-mudahan. Gitu. Manfaatnya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Munir dan semuanya mohon maaf atas segala salah kata. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Terima kasih Mas Munir. Terima kasih, Gus. Oke.